Halo semuanya, perkenalkan nama saya Philip Sembiring Milala. Di sini saya akan menjelaskan 3 biosintesis. Yang pertama itu biosintesis kuning telur, yang kedua itu biosintesis putih telur, yang ketiga itu ada biosintesis kerabang telur. Nah, yang pertama itu ada biosintesis kuning telur. Jadi proses pembentukan kuning telur itu dimulai dari di hati. Nah, hormon estrogen yang dihasilkan oleh ovarium nantinya merangsang sel-sel hati untuk memproduksi protein khusus bernama fitologenin. Nah, protein ini merupakan komponen utama kuning telur setelah diproduksi. Fitologenin ini dilepas ke aliran darah dan diangkut menuju ovarium. Nah, di mana ia diserap oleh oosit atau sel telur yang berkembang melalui reseptor khusus yang berada di membran sel. Nah, setelah masuk ke dalam oosit, fitologenin ini dipecah menjadi beberapa komponen. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar ini, dipecah beberapa komponen. Yang pertama itu seperti lipofitelin. Nah, dan yang satunya lagi itu ada fosfitin atau kaya akan fosfat. Nah, kuning telur ini kemudian dibentuk secara berlapis-lapis, yang bisa kita lihat secara berlapis-lapis seperti cincin pohon, dengan lapisan terang dan gelap tergantung aktivitas makan unggas tersebut. Nah, selain itu lemak dari darah atau dalam bentuk FLDL itu juga ditambahkan untuk melengkapi struktur kuning telur. Dan warna kuning hingga oranye berasal dari pigmen makanan seperti xanthofil yang diserap oleh usus dan ditambahkan ke fitologenin oleh hati. Nah, dan yang kedua itu ada biosintesis putih telur. Setelah ovulasi, kuning telur itu yang matang masuk ke dalam saluran telur dan mencapai bagian yang dinamakan bagian magnum. Nah, disitulah putih telur mulai dibentuk dan hormon estrogen dan progesteron mengaktifkan sel-sel yang ada di magnum tersebut untuk memproduksi berbagai protein putih telur seperti ovalbumin, ada juga ovatransferin, ovomucoid, lisozim, dan ovumusin. Nah, proses inilah melibatkan transkrip DNA menjadi mRNA, diterjemahkan oleh ribosom menjadi protein. Setelah diproduksi, protein mengalami modifikasi seperti penambahan gula atau fosfat agar fungsional. Kemudian dikeluarkan ke lumen magnum untuk membungkus kuning telur. Setelah itu terbentuk lapisan-lapisan putih telur dengan kekentalan yang berbeda serta struktur kalaza yang berfungsi menjaga posisi kuning telur tetap berada di tengah telur tersebut selama telur berputar dalam oviduct. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan yang terakhir itu biosintesis kerabang telur. Nah, bagaimana biosintesis kerabang telur itu dimulai setelah bagian putih telur itu terbentuk. Telur bergerak ke isthmus untuk pembentukan membran kerabang dalam dan luarnya.
Nah, selanjutnya itu telur memasuki uterus, tempat utama pembentukan kerabang. Di sini kalsium dan karbonat disekresikan untuk membentuk kristal kalsium karbonat yang membangun lapisan keras kerabang. Nah, dimulai dari titik-titik kecil bernama mamila. Kalsium diperoleh dari makanan atau cadangan tulang meduler. Nah, dibantu oleh vitamin D3 dan protein pembawa seperti kalbidin. Karbonat itu terbentuk dari CO2 melalui enzim karbonik anhidrase. Nah, selanjutnya itu proses ini berlangsung sekitar 18 sampai 20 jam dan menghasilkan lapisan spongiosa, lapisan kristal luar, serta lapisan pelindung akhir yaitu cuticula yang berfungsi menutup pori-pori dan mencegah infeksi mikroba. Dan selanjutnya, jika telur memiliki warna coklat, biru atau hijau, pigmen itu ditambahkan pada akhir proses. Nah, koordinasi hormonal. Seluruh proses biosintesis telur itu dikendalikan secara hormon oleh sistem produksi unggas. Estrogen berperan penting dalam sintesis phytalogenin dan protein putih telur. Progesteron mengatur pembentukan kerabang, sementara vitamin D3 dan hormon tiroid itu memengaruhi metabolisme dan penyerapan kalsium. Dan waktu total pembentukan satu butir telur memakan sekitar 24 sampai 26 jam saja, dengan sebagian besar waktu digunakan untuk pembentukan kerabang telur. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.